percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam ibadah tengah minggu. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan kembali lagi belajar, kami bertemu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mari Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan lawat, biarlah kami beroleh Tuhan kasih karunia-Mu. Terpuji nama-Mu, kami siap Tuhan untuk belajar kebenaran dari firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, minggu ini kita akan belajar dari kitab Yakobus dengan judul Sepenuhnya Bergantung kepada Tuhan dan Bukan kepada Diri Sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berada di bangku sekolah, SD, SMP, dan juga SMA, kita sekolah selama 12 tahun, lamanya pasti kita mempersiapkan perencanaan untuk masa depan kita selanjutnya. Nah, ketika kita biasanya
berada dalam kelas 3 SMA, kita sudah mulai mencari di mana lokasi tempat kita akan melanjutkan kehidupan kita. Misalnya, di mana kita akan melanjutkan studi kita, atau mungkin sudah mulai mencari di mana universitas mungkin yang Bapak, Ibu, Saudara akan tempuh. Nah, ada juga yang mulai merencanakan kehidupannya untuk terjun langsung ke dalam dunia pekerjaan. Nah, ada juga yang membuat perencanaan untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam proses perjalanan kehidupan kita akan menemukan yang namanya perencanaan. Saya rasa bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah membuat perencanaan. Tentu saja pasti pernah membuat perencanaan, dan itu berguna untuk kelangsungan kehidupan yang lebih baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan bahwa dalam kehidupan ini kita akan terus menemui namanya perencanaan. Itu artinya bahwa dalam proses kehidupan kita tidak pernah terlepas dengan namanya perencanaan. Akan selalu ada pilihan, akan ada selalu perencanaan yang kita buat. Contoh hal sederhananya adalah ketika kita mau makan saja. Hal yang sederhananya ketika kita mau makan, pasti kita punya rencana. Apa yang akan kita makan, apa yang akan nanti, oh saya mau makan ini, saya mau makan itu. Atau ketika kita beranjak keluar dari rumah, pasti kita punya tujuan, kita punya rencana. Nanti saya akan bertemu dengan si A, nanti saya akan bertemu dengan si B. Atau Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, punya rencana yang berbeda. Yang pasti saja kita punya rencana, kita punya tujuan. Nah, di dalam rencana yang kita buat, itu ada tujuan. Tujuan kita mengapa kita membuat rencana. Ada strategi kita untuk mencapai rencana itu. Tentu saja kembali untuk masa depan yang jauh lebih baik. Namun kita perhatikan bahwa di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, mari kita baca. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kami memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu, di sini Yakobus sedang memperingatkan kita bahwa ketika kita bergantung kepada diri kita sendiri, ketika kita membuat perencanaan, dan kita bergantung kepada diri kita sendiri, kita melupakan Tuhan. Yakobus sedang memperingatkan kita bahwa ketika kita bergantung pada diri kita sendiri, di balik itu semua ada kesombongan. Jadi, waktu di ayat yang ke-13, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini sedang menggambarkan bahwa para pedagang itu begitu yakin, mereka begitu percaya, mereka memiliki kepercayaan diri, sehingga mereka bergantung kepada diri mereka sendiri. Mereka punya rencana, tampaknya kita melihat bahwa mereka punya rencana yang begitu baik. Mereka tahu tujuan mereka akan pergi ke kota Anu, mereka tahu berapa lama mereka akan tinggal di sana, dan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka akan berdagang dan mendapatkan untung dikatakan. Namun, kepercayaan diri yang seperti ini, ternyata mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi, mereka hanya bergantung kepada diri mereka sendiri, tanpa bergantung kepada Tuhan. Itu artinya bahwa mereka melupakan Tuhan. Karena begitu yakin kepada diri sendiri, para pedagang ini akhirnya melupakan Tuhan. Nah, kita seringkali mengalami hal seperti ini. Ketika kita bergantung kepada diri kita melupakan Tuhan. Lalu, ada 3 poin yang harus kita pelajari dari Yakobus 4 ayat 13-17.
Yang poin pertama yang bisa kita pelajari adalah kenapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada diri kita sendiri adalah yang pertama, kita manusia yang terbatas. Bapak Ibu, kita adalah manusia yang berdosa. Tubuh kita ini sudah berdosa, pikiran kita berdosa. Bahkan pengetahuan kita pun terbatas. Kita adalah manusia yang terbatas. Tidak semua hal kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, manusia yang terbatas butuh seseorang yang tidak terbatas. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Kita manusia yang terbatas, kita perlu Tuhan Yesus. Karena betapa sia-sianya jika kita sudah mempersiapkan perencanaan yang begitu baik, tapi kita tidak melibatkan Tuhan. Artinya adalah perencanaan yang kita buat itu sia-sia. Sebab kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita manusia yang terbatas, maka kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Pelajaran yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita pelajari adalah keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini sedang menggambarkan bahwa suatu keyakinan, suatu pengakuan bahwa Allah yang membuat keputusan akhir dalam kehidupan kita mengenai segala sesuatu. Ini suatu keyakinan, suatu kepercayaan bahwa Allah, keputusan akhir itu ada di tangan Tuhan. Masa depan kita, masa depan saudara, semua ada di dalam tangan Tuhan. Karena kita manusia yang terbatas, kita manusia yang tidak tahu hari esok, bahkan 1 tahun ke depan kita tidak tahu, 1 bulan ke depan juga kita tidak tahu, 1 minggu bahkan ke depan kita tidak tahu, bahkan hari besok pun kita tidak tahu seperti apa. Oleh sebab itu, di ayat 15 berkata bahwa jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini suatu gambaran, suatu keyakinan. Ini suatu pengakuan bahwa Allah, keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita bergantung kepada diri kita sendiri, kita manusia yang terbatas, bahkan kita tidak tahu hari besok, bagaimana mungkin kita bisa bergantung kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu, di sini kita belajar, Yakobus sedang memperingati kita bahwa keputusan akhir itu berada di tangan Tuhan. Tanpa seizin Tuhan, segala sesuatu yang kita rencanakan tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika Tuhan menghendakinya, maka Tuhan akan mengizinkan itu terjadi, Bapak Ibu. Pelajaran ketiga yang kita bisa pelajari adalah Tuhan, kita tidak layak memegahkan diri. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita tidak layak untuk memegahkan diri. Kalaupun kita harus bermegah, kita bermegah di dalam Tuhan. Kadang-kadang kita menjadi sombong ketika kita berhasil membuat perencanaan yang baik. Bahkan, baru saja kita membuat perencanaan, kita sudah sombong. Padahal kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apakah benar akan terjadi sesuai dengan perencanaan kita, apakah tepat nanti realitanya terjadi. Kadang-kala kita punya ekspektasi yang begitu besar, sehingga ketika kenyataan realita yang kita hadapi tidak sesuai dengan perencanaan kita, seringkali kita menggerutu pada Tuhan. Kita tidak layak memegahkan diri, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jika kita tahu kita harus berbuat baik, kita tahu sesuatu yang baik kita harus lakukan, kita tahu harus bergantung kepada Tuhan, tapi kita melupakan itu, kita mengabaikan itu, maka kita berdosa. Sebuah peringatan kepada para pedagang yang terlalu percaya diri sekaligus kepada kita, Bapak Ibu. Kadangkala kita terlalu percaya diri kepada diri kita bergantung kepada diri kita hanya saja kita berhasil membuat perencanaan yang baik sehingga kita melupakan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Padahal ketika kita membuat perencanaan apapun itu, apapun bentuknya, apapun yang sedang kita rencanakan, barangkali mungkin saudara, Bapak, Ibu sedang membuat rencana. Mari kita melibatkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu, manusia yang terbatas perlu Tuhan yang tidak terbatas. Manusia tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya
hari besok. Manusia tidak pernah tahu. Tidak ada satupun manusia yang tahu pasti apa yang akan terjadi dalam hidupannya. Tapi ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, itu berarti tanda kita mengandalkan Tuhan, tanda kita berserah, tanda kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Pelajaran yang pertama adalah karena kita adalah manusia yang terbatas, Bapak Ibu. Yang kedua adalah karena keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kita rencanakan, mari kita izinkan Tuhan berperkara. Kadangkala kita banyak sekali membuat planning A, planning B, kita banyak sekali membuat perencanaan. Tapi kita lupa untuk merealisasikannya, kita lupa untuk membawa Tuhan ke dalam perencanaan itu. Kita lupa untuk melibatkan Tuhan. Di sini kita ditegur, kita diperingati bahwa kita tidak boleh jadi manusia yang sombong. Hanya karena kita berhasil membuat rencana, kemudian kita sombong. Maka dari itu adalah kita harus mengetahui bahwa keputusan akhir dari segala sesuatu yang kita rencanakan itu berada di tangan Tuhan. Tuhanlah yang menentukan, Tuhanlah yang mengizinkan apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara. Jika saudara merencanakan sesuatu hal dan kemudian tidak terjadi sesuai dengan perencanaan saudara, maka kita harus menerima. Kita harus belajar rendah hati menerima apa yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Tentu saja semua yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan sediakan itu adalah yang terbaik buat kita. Yang terakhir ada karena kita tidak layak untuk memegahkan diri. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah belajar dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 yang mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita tidak boleh menjadi manusia yang sombong. Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada diri. Oleh sebab itu, mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kehidupan kita hanya di tangan Tuhan. Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Kita telah belajar dan kita diingatkan. Kita jangan menjadi seperti pedagang-pedagang ini, yang begitu yakin, yang begitu percaya diri, yang begitu bergantung kepada dirinya sendiri, sehingga dia melupakan Tuhan. Kita diperingati untuk tidak melupakan Tuhan. Untuk apapun yang kita sedang lakukan, apapun yang kita rencanakan, apapun yang sedang kita harapkan, mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak untuk kita semua bawa itu dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ke depannya, tetaplah untuk bergantung dan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, pentingnya untuk kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan saya dan juga kita semua untuk terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami telah selesai belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami tahu, Bapa, seringkali kami terlena, seringkali kami lupa untuk melibatkan Tuhan. Seringkali kami terlalu bergantung kepada diri kami sendiri. Seringkali kami begitu yakin kepada perencanaan kami sehingga kami melupakan Engkau. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa pentingnya untuk kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami adalah manusia yang berdosa, kami adalah manusia yang terbatas akan segala sesuatu, Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai manusia yang terbatas, kami perlu Engkau yang tidak terbatas, Tuhan. Mari Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami. Dan tetap Tuhan, mari Tuhan, ajari kami untuk terus menerima, untuk terus belajar menerima segala sesuatu yang menjadi keputusan akhir dalam kehidupan kami. Menerima apapun yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima itu dengan rendah hati. Tuhan, kami telah belajar, kami telah diingatkan kembali, dan kami telah diteguhkan kembali bahwa pentingnya bagi kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita buka tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan, kita percaya bahwa berkat yang datangnya daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa mengikuti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Terima kasih Tuhan, kami telah bersatu dalam doa. Haleluya, amin.